Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Menghibur diri. Yang ke-36 di halaman 81. Menghibur diri sini maksudnya saya bahasakan itu gunakan waktu istirahat sehingga semangat lagi pada waktu berikutnya. Kalau ada waktu rehat, refreshing gitu. Baca. Menghibur diri. Alokasikan sebagian waktu untuk menghibur diri di taman ilmu melalui buku-buku berwawasan umum. Karena hati itu perlu dihibur sesekali. Dalam sebuah riwayat maksur disebutkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, "Hiburlah hati ini. Carikan untuknya hikmah-hikmah yang unik. Karena hati itu mengalami kebosanan, sebagaimana badan mengalami kelelahan." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata mengenai hikmah larangan menjalankan tatawu setiap saat. Pelarangan melaksanakan tatawu di sebagian waktu mengandung kemaslahatan lain, yaitu menghibur diri sesekali waktu dari beban ibadah, seperti merehatkan diri dengan tidur dan lainnya. Nah, ada kan ibadah kita tidak boleh lakukan di waktu terlarang kan? Iya kan? Ada. Kenapa kok tidak tiap waktu saja sholat gitu? 24 jam. Nah, ini diantara hikmahnya. Makanya tadi kan disebut Ibnu Taimiyah itu pintar dalam menunjukkan rahasia-rahasia suatu hukum gitu. Nah, ini diantara buktinya ini. Kita nggak dapat dari perkataan ulama lain, dapat dari perkataan beliau. Hikmah tatawu ibadah sunnah tidak terus menerus adalah biar ada waktu rehat. Tuh garis dibawahi. Agar menghibur diri sesekali waktu dari beban ibadah, biar nggak terbebani terus. Biar nggak habis subuh, wah sholat lagi. Habis asar, sholat lagi. Biar ada waktu rehat, santai. Ada waktu untuk istirahat gitu. Dia nggak mikir ibadah, mikir lainnya gitu. Nah, itu hikmahnya. Lalu, lihat di sini oleh karena itu Muadz berkata, "Inni la ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati." Sungguh aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari bangunku. Ya. Jadi dia tidur juga. Mudah-mudahan tidur ini untuk persiapan ibadah lagi, jadi ibadahnya tambah semangat gitu. Terus beliau juga berkata, bahkan ada yang berpendapat salah satu hikmahnya dilarangnya melaksanakan tatawu di sebagian waktu adalah menghibur diri pada masa larangan tersebut, agar ia nanti bersemangat lagi untuk sholat. Sebab ia menyukai sesuatu yang dilarang dan akan bersemangat menjalankan sholat setelah istirahat. Wallahu a'lam. Nah, berarti ditulis hikmah kita tidak melakukan ibadah sunnah pada waktu tertentu agar apa? Bisa ada waktu menghibur diri dan tidak terbebani ibadah. Nah, lalu karena itu baca lagi. Karena itu, libur pekanan bagi murid sudah menjadi kebiasaan lama. Kebanyakan liburan itu diberikan pada hari Jumat dan sore hari Kamis. Nah, kalau Saudi dulu liburnya itu Jumat, Kamis. Namun kalau sekarang Jumat, Sabtu gitu. Nah, terus sebagian dari mereka berlibur pada hari Selasa dan hari Senin, juga pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Antara 1 hingga 3 hari. Hal tersebut bisa kita temukan dalam kitab-kitab yang berbicara tentang adab mengajar dan sirah. Di antaranya sekadar sebagai contoh adalah Adabul Muallimin karya Sahnun, kemudian Ar-Risalah Al-Mufassilah karya Qabisi, terus Asy-Syaqaiqun Nu'maniyah karya Abjadul Ulum, kemudian Alaisas Subuhu Biqarib karya Tahir bin Ashur, Fatawa Rashid Ridha, kemudian Mu'jamul Buldan, kemudian Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di juz 27 halaman 318, 320, 329. Nah, situ ada penjelasan tentang pentingnya juga refreshing, cari hiburan gitu. Terus nomor 37. Membaca untuk mengoreksi bacaan dan mengakuratkan hafalan. Rajinlah menyetorkan bacaan guna mengoreksi bacaan tersebut dan mengakuratkan hafalan kepada guru yang ahli, agar engkau terbebas dari tahrif, tasif,
ghalat, dan waham. Jika engkau membaca biografi para ulama, terutama para hafiz, engkau menjumpai tidak sedikit dari mereka yang membaca kitab-kitab besar dalam beberapa kali pertemuan atau beberapa hari, dengan tujuan mengoreksikan bacaan tersebut di hadapan seorang guru yang ahli. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah membaca kitab Sahih Bukhari dalam 10 kali pertemuan. Nah, baca itu di garis bawah itu. Berapa kali pertemuan? 10. 10. Itu kayak apa lagi kajiannya itu ya? Terus setiap pertemuan berlangsung selama 10 jam. Ya Allah. Kita berapa jam tadi? Jam 6 sampai belum ya? 10 jam ini hampir ini, tapi kita potong sholat breaknya terlalu banyak ini. Segala. Terus Sahih Muslim dalam 4 pertemuan selama kurang lebih 2 hari. Selama kurang lebih 2 hari, 4 pertemuan 2 hari saja. Terus ditambah beberapa waktu antara pagi hingga pada waktu zuhur di siang hari. Hal itu selesai beliau lakukan pada hari Arafah, pada hari Jumat tahun 813 Hijriah. Ini apa-apaan ini selesainya di Allah, hari Arafah selesainya itu. Pas lagi puasa sunnah berarti juga kan? Terus ia juga membaca Sunan Ibnu Majah dalam 4 kali pertemuan dan Mu'jam Tabrani As-Shogir dalam 1 pertemuan antara sholat zuhur dan sholat asar. Ya Allah. Ini nggak makan nggak apa-apa, ini cuma nunggu baca dari zuhur sampai asar. Masa ngantuk lagi itu. Terus gurunya Fairuz Zabadi membaca Sahih Muslim di hadapan syekhnya Ibnu Jahbal dengan tujuan mengoreksi hafalan dalam waktu 3 hari. Nah, jadi kadang mereka baca cepat. Ini untuk mengoreksi bacaan, ya, untuk akurasi bacaan juga. Sebab itu ada salah baca yang tadi kita sebut di depan itu. Nanti ada salah harokat, salah ini, gitu. Yang penting tadi belajar dengan guru itu yang tadi kita sudah singgung. Terus Khatib Baghdadi, Mu'taman As-Saji, Ibnu Abar, dan beberapa ulama lain memiliki banyak kisah menakjubkan dan unik yang akan terlalu panjang untuk disebutkan di sini. Kalau Khatib Al-Baghdadi itu selesaikan Sahih Bukhari dalam 3 hari. Majelisnya dari pertama itu maghrib sampai subuh. Kemudian majelis kedua maghrib sampai subuh karena nggak selesai dari waktu duha. Lanjut sampai maghrib, dipotong sholat aja berarti itu ya. Nah, itu nggak ada sarapan, nggak ada ngeteh ngopi, itu nggak ada itu. Lanjut dari maghrib sampai kembali pagi lagi. Insya Allah. Itu dihitung 3 hari, itu katanya 3 hari kayak gitu tuh. Gitu. Itu nggak jalan-jalan ke pantai, nggak refresh, nggak ada apa-apa pokoknya. Nggak ada angkringan. Nggak ada ngopi, nggak ada apa-apa itu. Terus, lalu jangan melupakan jatamu mengenai hal ini. Nah, ini tanda para ulama waktu untuk belajar mengoreksi bacanya juga ada, bahkan itu dengan waktu yang singkat. Maka bisa tambahkan faedah situ. Para ulama kadang membaca cepat kitab-kitab para ulama di hadapan gurunya. Membaca cepat itu ya, dalam waktu singkat. Jadi biasa ulama punya majelis misalnya ini Sunan Ibnu Majah, dia baca Ibnu Majah lengkap gitu. Kadang cuma koreksi atau bukan koreksi, kasih tambahan faedah terus lanjut lagi baca terus. Ya, ta'liknya atau komentarnya cuma sedikit saja. Bacanya yang banyak. Nah, itu namanya majelis sama, majelis mendengar. Jadi ada yang baca, satu baca, yang lainnya dengar sambil koreksi. Ya, bisa. Kalau yang saya tahu kayak begini dengan bahasa Arab di Indonesia, Ustadz ini yang punya HSI siapa? Abdullah Roy itu punya majelis kayak begitu. Kitab Tauhid dia pembahasan sama, namun bahasa Arab. Terus 38. Membaca kitab-kitab besar dengan cepat sangat penting dalam menuntut ilmu untuk memperkaya wawasan, memperluas pemahaman, menemukan berbagai informasi dan hal unik yang tersimpan. Kegiatan ini juga penting untuk memperoleh pengalaman tentang kerangka sistematika dan tema persoalan, serta untuk mengetahui metodologi dan istilah yang digunakan para penulis dalam karya-karya mereka. Para salaf dahulu menuliskan kata balagh ketika berhenti membaca, agar mereka tidak meluputkan sedikit pun
bagian ketika hendak mengulang bacaan, terutama jika pembacaan tersebut dilakukan setelah berselang waktu lama. Baik, lihat apa tujuan baca kitab besar? Mereka cepat baca untuk memperkaya wawasan, terus menambah pemahaman. Terus apa lagi? Nah, menemukan berbagai informasi dan hal unik yang tersimpan. Berarti menemukan hal-hal baru. Menemukan hal baru yang mungkin tidak dapat di kitab-kitab kecil. Ya, para ustadz itu ada juga punya koleksi buku-buku besar. Terus 39. Melontarkan pertanyaan yang baik. Pegang teguhlah adab dalam mengkaji ilmu. Seperti melontarkan pertanyaan dengan baik, mendengar, memahami dengan benar, dan menjawab. Ketika engkau telah memperoleh jawaban, jangan mengatakan, tetapi Syekh Fulan pernah mengatakan kepadaku begini, atau pernah berkata begini. Nah, itu di garis bawah itu. Tetapi Ustadz Fulan katakan kayak gini Ustadz. Nah, itu jangan dinukil atau dibawakan di majelis ketika bertanya. Itu nggak baik bagi gurunya. Kalau gurunya dengar, ini orang ini cari masalah dengan saya, ini kayaknya mau bentrokan saya ini loh. Nggak boleh. Itu adab itu. Mending langsung ke to the point aja. Ya Ustadz gimana pendapat ini? Gak usah bilang saya dengar dari kajian ini atau Ustadz Fulan bilang kayak gini, gak usah. To the point aja. Ustadz gimana dengan pendapat ini gitu. Dia akan jawabnya biasa. Jadi nggak diadu-adu gitu. Kalau ini mirip juga kelakuan YouTuber itu adu Ustadz A, Ustadz B. Padahal Ustadz itu nggak pernah ngomong pada tentang Ustadz lain gitu, nggak pernah. Ustadz A bilang kayak gini, langsung Ustadz B ini bantah gitu. Boleh nggak masuk untuk bantah? Nggak boleh sebenarnya. Saya nggak setuju video-video kayak gitu. Karena Ustadz nggak pernah bahas nyinggung orang langsung kayak gitu. Ini YouTuber aja yang masukkan ini untuk nambah subscriber. Terus jika engkau harus melakukannya, hendaklah engkau melontarkan pertanyaan dengan jelas. Katakan, bagaimana pendapat Anda tentang fatwa yang mengatakan begini? Nah, ada fatwa bilang begini. Jadi nggak usah bilang Ustadz ini di majelis saya, Ustadznya namanya ini, nggak perlu. Terus tanpa menyebutkan nama seorang pun. Nah, tanpa menyebutkan nama seorang pun. Jadi jangan bawa-bawa nama di soal tersebut. Nah, jadi berarti adabnya ditulis. Kalau melontarkan pertanyaan yang baik, berarti bentuknya jangan sebut nama ustadz lain. Kalau mau bertanya, itu. Terus Ibnu Qayyim berkata, wakila idza jalasta ila alimin fasal tafaqquhan la ta'annutan. Baca. Dikatakan, jika engkau berada dalam majelis seorang ulama, bertanyalah dalam rangka memperoleh pemahaman, bukan bertanya sebagai bentuk penentangan. Ia juga berkata, ilmu itu memiliki 6 tingkatan. Pertama, bertanya dengan baik. Kedua, mendengar dengan baik. Ketiga, memahami dengan baik. Keempat, menghafal. Kelima, mengajar. Keenam, ini merupakan buahnya, yaitu mengamalkannya dan memperhatikan batas-batasnya. Kemudian beliau menjelaskannya dengan keterangan yang penting. Nah lihat, ditulis itu tingkatan, ilmu itu punya 6 tingkatan. Ilmu kata Ibnul Qayyim ya, punya 6 tingkatan. Satu apa? Bertanya dengan baik. 2, mendengar dengan baik. 3, memahami dengan baik. 4, menghafal. Sudah dapat ilmu dihafalkan. 5, mengajarkan. 6, buahnya yaitu mengamalkan. Bertanya, mendengar, memahami, menghafal, mengajarkan, mengamalkan. Terus 40, diskusi tanpa debat kusir. Diskusi tanpa debat kusir. Hindarilah debat kusir, karena ia merupakan bencana. Adapun berdiskusi yang baik tentang kebenaran merupakan nikmat, karena diskusi yang baik bisa menampakkan mana yang benar dan yang batil, mana pendapat yang kuat dan yang lemah.
Diskusi seperti ini dibangun di atas landasan saling menasihati, kelemah lembutan, dan penyebar luasan ilmu. Adapun debat kusir adalah perbantahan, ria, kekacauan, kesombongan, menang-menangan, tipu muslihat, permusuhan, dan pamer kepandaian kepada orang-orang bodoh. Oleh karena itu, hindarilah pula pelakunya. Niscaya engkau selamat dari dosa dan perbuatan haram. Berpalinglah, niscaya engkau selamat serta terhindar dari dosa dan kerugian. Nah, dituliskan di situ besar-besar, termasuk perdebatan di media sosial dengan para netizen. Nggak usah dilayani, itu orang-orang kurang kerjaan di situ semuanya itu. Nggak usah dilayani netizen itu di media sosial. Bantah-bantahan nggak habis-habisnya itu. Balas lagi, terus komen sampai 500. Coba lihat. Biarin aja. Itu lihat di medsosnya Rumaisa itu, nyantai-nyantai aja gitu, nggak turun kita, biarin aja ribut gitu. Kan orang nggak ada kerjaan, biar aja. Sudah sampaikan ilmu benar kok, ditanggapi. Rendahkan kita aja. Ilmu sudah sampaikan benar, ditanggapi orang-orang nggak pernah ngaji. Gimana coba? Capek kan? Capek banget, sudah ngetik-ngetik, tunggu dia balas lagi, tunggu ini mana nih? Kok 5 menit nggak keluar nih ya? Ini boleh di sini saya ajarkan sini ya, cara diskusi sini ya. Tujuannya dicatat itu, cara diskusi yang benar. Saya ajarkan apa? Tujuannya saling menasihati, ya lah. Terus lemah lembut. Terus untuk menyebarluaskan ilmu. Kan enak kayak gini. Bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk kesombongan gitu. Kayak kurangi ya, menanggapi netizen itu di media sosial. Di Instagram kayak di Facebook kayak gitu. Yang paling masalah itu di Facebook gitu, nggak bisa ditutup sih komennya. Kalau Instagram misalnya santai-santai aja, tutup aja. Kok nggak dibuka sih? Nggak dibuka, ngapain buka? Mau demo saya gitu, lagi bahas demo masalahnya saya waktu itu. Nanti dikeroyok di bawah, matiin aja. Turn off commenting, wah selesai. Kamu komentar apa? Biarin. Masalah untuk saya, masalah untuk kamu nggak belajar. Terus ke-41, mudzakarah ilmiah. Mudzakarah ilmiah. Nikmati kebersamaan dengan orang-orang berilmu dengan melakukan mudzakarah dan saling bertanya. Nah, mudzakarah itu saling mengingatkan ilmu dan saling bertanya, itu dipahami untuk mudzakarah. Mudzakarah itu saling mengingatkan ilmu dan bertanya. Misalnya nih ya, besok pagi ujian tuh, misalnya. Sebelum belajar tanya-tanya dulu tuh apa ya, gini apa ya, itu coba lihat catatanmu gitu. Nah, itu mudzakarah namanya. Nah, nanti ada yang kasih tambahan, oh ini saya nggak nyatat, dia kasih tambahan, atau ini ingatkan lagi, oh ini begini pemahamannya gitu. Terus lanjut. Seringkali mudzakarah ini lebih bagus daripada menelaah buku. Nah, digarisbawahi, mudzakarah itu lebih bagus daripada menelaah buku, karena dia punya tandem. Ada lawan bicaranya ketika itu. Ada yang bingung, dia bisa nanya langsung, layaknya dia bertanya kayak kepada guru itu, ada atau orang yang lebih paham. Jadi mudzakarah itu punya keunggulan. Mudzakarah itu lebih baik dari apa? Menelaah buku. Dari menelaah buku, lebih baik dari menelaah buku. Jadi diskusi. Kadang bisa murid pada gurunya langsung. Ini Ustadz saya nggak paham yang ini gimana ini? Nah, terus ia mengasah otak dan menguatkan ingatan. Nah, mengasah otak, kuatkan ingatan. Lalu lakukan mudzakarah dengan menjaga sikap objektif dan lembut, menghindari sikap yang tidak adil, provokatif dan ngawur. Berhati-hatilah karena mudzakarah itu bisa membuka aib orang yang tidak jujur. Nah, bisa membuka orang aib yang nggak jujur. Misalnya dia salah nyatet, dia bilang nyatet gitu. Terus jika mudzakarah dilakukan dengan orang yang pendek ilmunya dan beku otaknya, maka ia merupakan penyakit dan hal yang menyebalkan. Adapun bermudzakarah sendiri dengan cara memikirkan berbagai aspek ilmu,
maka hal ini merupakan hal yang tidak boleh kau tinggalkan. Nah itu. Kadang muzakarah ada yang kita ini kasih tahu gitu. Dia soal beritahu lebih gitu. Oh namun saya ini kayak gini. Kayak istilah wong Jawa itu apa? Munjuli itu. Apa itu istilahnya? Nah, nambah-nambahin. Namun dia mau nyombongkan diri sebenarnya dia. Ya, dia mau tonjolkan dirinya kan sebenarnya kan. Dia misalnya ditanya, nah, dia lagi cerita nih, temannya lagi cerita. Kamu kemarin kamu sudah berapa juz? Ya. Anak kamu sudah berapa juz? Sudah 1 juz. Jangan. Anak saya juga seumuran dengan anakmu. Anak saya sudah 5 juz. Dia pura-pura nanya, ngapain nanya gitu loh. Dia lebih-lebihkan dirinya itu. Mau unggulkan dia sebenarnya biar orang tuh dia iya ya gitu ya. Kalau istilah emak-emak itu mam seming gitu kayak gitu. Ada istilah lain lagi untuk emak-emak itu kalau lagi kumpul-kumpul dengan ibu-ibu yang lainnya itu kayak gitu modelnya. Jadi tanya biasa aja, tanya ingin tahu gitu. Gak usah tanya mau tonjolkan dirinya juga gitu. Ya sudah tanya sama ustadznya, ustadz yang ini saya nggak paham. Nah terus dia tambahkan lagi, ustadz kamu saya baca di kitab ini kayak gini. Iya nanti yang itu kamu gak usah ngomong yang ini aja gitu loh. Kan ustadznya jadi bagaimana juga. Ini luar biasa ya, saya gak usah jawab aja kalau gitu, ngapain? Gitu. Ini gak usah lebih-lebihkan, tanya-tanya aja. Ya, antara bertanya kayak gitu. Dan sama kalau orang mau bicara juga kayak gitu, dia nggak perlu tonjolkan dirinya gitu. Dia bicara datar aja untuk dirinya. Sampai bilang kayak gini atau dia ajak dialog, dia lebihkan dirinya lagi. Nggak perlu. Nah, ada lagi. Ada yang mengatakan menghidupkan ilmu adalah dengan melakukan mudzakarah. Nah, menghidupkan ilmu dengan melakukan mudzakarah. Ihyaul ilmi mudzakaratuhu. Apa tadi mudzakarah tadi? Ya saling mengingatkan, bertanya gitu. Nah muzakarah itu penting. Maka ada majelis-majelis kiai, ustadz, ini saling muzakarah ada kayak gitu. Lalu 42. Penuntut ilmu hidup di antara Al-Quran dan As-Sunnah serta ilmu-ilmunya. Al-Quran dan As-Sunnah ibarat 2 sayap burung. Waspadalah jangan sampai sebelah sayapmu patah. Itu penuntut ilmu hidup di antara Al-Quran dan As-Sunnah serta ilmu-ilmunya. Berarti pegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Ke-43. Menyempurnakan perangkat di setiap bidang ilmu. Engkau tidak mungkin menjadi seorang penuntut ilmu yang ahli dan benar-benar menguasai ilmu sampai unta masuk ke lubang jarum sekalipun, selama engkau tidak menyempurnakan perangkat-perangkat ilmu yang kau pelajari itu. Dalam bidang fikih, engkau harus memadukan antara fikih dan usul fikih. Dalam bidang hadis, engkau harus memadukan antara ilmu diroyah dan riwayah. Demikian seterusnya dalam setiap bidang ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Orang-orang yang kami beri Alkitab, mereka itu membacanya dengan sebenar-benar membaca. Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa seorang penuntut ilmu jangan sampai berhenti mempelajari sebuah bidang ilmu kecuali setelah menguasainya. Nah, alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati. Orang-orang yang kami beri Alkitab, mereka itu membacanya dengan sebenar-benar membaca. Tadi disinggung biar lebih paham fikih, maka dia punya usul fikih juga untuk memahami hadis, punya ilmu diroyah dan riwayah. Berarti maksud poin ke-43 adalah menyempurnakan perangkat di setiap bidang ilmu adalah mempelajari ilmu alat. Dengan menambah mempelajari ilmu alat. Ada situ ilmu usul fikih. Ada situ ilmu diroyah riwayah. Diroyah riwayah. Atau riwayat. Ada situ mustalah hadis, usul tafsir, ya, ilmu alat seperti itu. Ada kaidah fikih, pernah kita bahas di bulan Desember kemarin.
Wallahu alam bishawab. Baik. Tinggal pasal ke-6 dan pasal ke-7. Besok pagi aja biar fresh ya. Gas aja Set. Besok pagi aja biar fresh. Besok pagi mulai jam 6 teng langsung kita mulai selesaikan kitab Hilya Thalibil Ilmi insyaallah. Baik, demikian malam hari ini agenda ini bebas ya, bebas mau jalan-jalan lihat kampung kayak mau kemana, mau naik gunung terserah. Terus malam jam 8 ada kajian angkringan. Nanti pada maghrib sudah ada makan malam di sini bisa dinikmati seperti biasa. Ya, yang di kos-kosan atau di warga bisa datang badal maghrib, yang akhwat juga di tempat makan seperti biasa. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.